Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya BHK Nalaska Fahmi dengan NIM 22411030104. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, dan di UIN Saizu. Izinkan saya untuk memaparkan materi atau tugas literasi media untuk melengkapi tugas akhir semester dengan tema Fatwa DSN MUI sebagai hukum praktek perekonomian syariah di Indonesia. Selanjutnya kita langsung ke materinya. Baik, saya akan memaparkan materi yang saya buat dengan tema Fatwa DSN MUI sebagai dasar hukum praktek perekonomian syariah di Indonesia. Yang pertama, pengertian Fatwa DSN MUI menurut bahasa berarti jawaban. Fatwa mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang memberikan jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat menurut Imam Zamak Al-Asy'ari dalam bukunya Al-Kasyaf. Pengertian fatwa adalah suatu jalan yang lempeng atau lurus dalam ilmu usul fikih. Fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Yang selanjutnya, tahapan dalam menetapkan fatwa secara umum dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, sebelum fatwa ditetapkan, hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam mazhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut secara seksama beserta dalil-dalilnya. Yang kedua, masalah yang telah jelas hukumnya atau al-ahkam al-qat'iyat hendaklah disampaikan sebagaimana adanya. Yang ketiga, dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan mazhab, maka yang pertama, penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat para mazhab melalui metode al-jam'u wa al-taufiq. Yang kedua, dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad jam'i. Yang ketiga, penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum, masalih amanah, dan maqasid al-syariah. Yang selanjutnya, perkembangan masyarakat menuntut perkembangan hukum. Perkembangan dalam perubahan masyarakat biasanya diidentikan dengan pembangunan yang pada umumnya orang beranggapan bahwa pembangunan adalah kata benda netral yang dimaksudnya adalah suatu kata yang digunakan untuk menjelaskan proses dan usaha untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, infrastruktur masyarakat, dan sebagainya. Yang selanjutnya, perubahan-perubahan yang terjadi biasanya merupakan suatu kemajuan atau mungkin justru merupakan kemunduran. Unsur-unsur kemasyarakat yang mengalami perubahan biasanya adalah mengenai nilai-nilai sosial, pola-pola perikelakuan, organisasi sosial, lembaga-lembaga kemasyarakatan, stratifikasi sosial, tanggung jawab, kepemimpinan, dan sebagainya. Yang selanjutnya, realitas problematika kontemporer yang dihadapi hukum fikih saat ini sebenarnya tidak bisa dilepaskan pula akibat dari krisis peradaban yang sedang dihadapi umat Islam. Sebab seperti disinyalir Ibnu Khaldun pada 1331 sampai 1406 Masehi dalam magnum opusnya Muqaddimah bahwa kemajuan peradaban suatu bangsa atau suatu umat sangat berkaitan dengan capaian ilmu pengetahuan yang dihasilkannya. Sebab peradabanlah yang menciptakan produk, bukan produk yang menghasilkan peradaban. Seperti dinyatakan oleh pemikir muslim asal Aljazair, Malik bin Nabi, 1905 sampai 1973 Masehi. Yang selanjutnya kesimpulan, Fatwa Dewan Syariah Nasional atau Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) memegang peran penting sebagai dasar hukum dalam praktek perekonomian syariah di Indonesia. DSN MUI adalah lembaga otoritatif dalam hal penerapan prinsip-prinsip syariah
dalam kegiatan ekonomi, keuangan, dan bisnis di Indonesia. Fatwa-fatwa DSN MUI adalah memberikan landasan-landasan hukum bagi praktik-praktik ekonomi syariah di Indonesia. Fatwa ini memastikan bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh institusi dan individu di Indonesia sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Kesimpulan ini menunjukkan pentingnya dan peran DSN MUI dalam membentuk kerangka hukum dan etika yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi berbasis syariah di Indonesia. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kalian semua dan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.